semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Luca Marini terkejut Jack Miller di belakangnya di GP Qatar 2024. Luca Marini memanfaatkan kesempatan mengutip Jack Miller untuk memahami perbedaan utama antara KTM dan Honda. Luca Marini finish dari belakang di MotoGP Qatar 2024. Luca Marini terkejut dengan performa motor Honda RC213V-nya hingga membuat sang kakak Valentino Rossi shock. Valentino Rossi tak terima dengan motor Honda RC213V yang dipakai Luca Marini, hingga Valentino Rossi menyebut akan membantunya di seri Portugal dan bisa kompetitif di MotoGP 2024. Valentino Rossi akan menemui petinggi-petinggi Honda agar mendiskusikan bagaimana cara Honda RC213V terbaru bisa kompetitif. Tentunya bisa menyamai rival-rivalnya terutama Ducati. Pembalap baru Repsol Honda Luca Marini berseloroh bahwa dia terkejut mengetahui ada pembalap di belakangnya pada Grand Prix Qatar. Hanya unggul dari Franco Morbidelli di kualifikasi, kemudian finish di posisi 19 dan terakhir di sprint race. Marini sempat berada di posisi 19 pada lap pembuka Grand Prix. Tapi ketiga pembalap di belakangnya segera menyalip, membuat Luca Marini terkejut saat tahu ada pembalap lainnya di belakang. Saya melihat di pitboard saya ada seseorang di belakang saya dan saya mengatakan, "Mengapa? Siapa?" Luca Marini tersenyum. Pembalap tersebut adalah Jack Miller dari KTM yang terjatuh dari posisi 10 besar pada lap 2 dan dia sudah berada di dekat Marini pada lap 10 dan 21. Ini membuat Valentino Rossi geram dan akan menemui Alberto Puig sebagai manajer Honda. Luca Marini kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan mempelajari KTM milik Jack Miller. Saya membiarkan lewat dan mencoba mengikutinya. Saya untuk tidak mengambil resiko jika tekanan ban turun setelah start yang tertunda, kata Luca Marini. Saya mencoba memahami sesuatu di baliknya karena KTM sekarang sangat kuat dan memahami banyak kemajuan dibandingkan tahun lalu. Saya pikir sesuatu yang positif muncul dalam pikiran saya dan sudah jelas bagi saya apa yang perlu kami lakukan. Namun kami memerlukan sedikit waktu untuk mencoba lebih banyak perbaikan. Luca Marini menghabiskan 7 lap sebelum kembali menyalip Jack Miller dari KTM. Dan meski pembalap Australia itu mengeluh bahwa ia kehilangan grip depan dan belakang, tiap kali dia mencoba menekan, Marini masih melihat perbedaan grip belakang antara Honda dan KTM. Saya pikir Jack tidak dalam kondisi terbaiknya, tetapi yang pasti mereka memiliki banyak grip di bagian belakang, terutama di bagian akhir entry, dan mereka dapat membuat motor berbelok lebih mudah di tengah tikungan dengan menggunakan grip belakang, sentuh gas dan terus menikung, kata Luca Marini. Ini adalah sesuatu yang paling kami kesulitan, terutama saya sendiri. Jadi ini adalah grip di bagian belakang, terutama mulai dari entry tikungan. Fase entry memungkinkan motor berbelok lebih baik dari motor saya. Lap yang dihabiskan di belakang Miller juga memberikan pemahaman bagaimana udara kotor mempengaruhi aerodinamika Honda. Saya bisa membuat tikungan dengan udara jernih, udara kotor, jadi saya bisa memahami dengan efek sayap dan downforce yang kami miliki. Saya pikir kami perlu sedikit menyeimbangkan kembali motornya. Ini pasti akan membantu performa kami. Johan Zarco menjadi pembalap Honda teratas di posisi ke-12 dan rekan tim Marini Joan Mir di posisi ke-13. Kedua pembalap terpaut 18 detik dari pemenang balapan Francesco Bagnaia dari Ducati, tapi unggul 24 detik dari Luca Marini yang mengalami masalah teknis kecil di balapan. Jadi untuk itu kecepatanku lambat, tapi tanpa masalah itu pun mungkin saya tidak bisa memperjuangkan posisi sebaik rekan tim saya, kata Luca Marini. Maka dari itu Luca Marini tidak perlu menunggu lama untuk menyadari sulitnya tugas yang diemban
saat meninggalkan kenyamanan Vermatam bersama Ducati untuk bergabung dengan tim Repsol Honda. Lebih dari 3 bulan yang lalu, pengumuman bahwa Marc Marquez akan meninggalkan Honda dilihat oleh Luca Marini sebagai kesempatan seumur hidup untuk bergabung dengan tim pabrikan resmi di kejuaraan dunia MotoGP. Dia tahu bahwa pintu Ducati, merek yang dia kendarai selama 3 tahun terakhir di bawah payung Vermatam, tidak akan pernah terbuka untuknya. Itu adalah keputusan yang berani dan sadar, tetapi tidak perlu waktu lama bagi adik Valentino Rossi untuk memahami bahwa dia telah menempatkan dirinya dalam masalah serius. Lebih dari 100 hari yang lalu pada akhir pekan 19 November MotoGP Qatar 2023 berlangsung, di mana Luca Marini meraih posisi terdepan dengan catatan waktu tercepat 1 menit 51,762 detik di atas Ducati Desmo di GP22. Pada Sabtu yang sama, pembalap Italia itu melewati garis finish di urutan ketiga dalam sprint race, 2,8 detik di belakang pemenang Jorge Martin. Pada Minggu dalam balapan ia menambahkan podium yang kedua musim ini dengan finish ketiga di posisi ketiga. Akhir pekan ini di atas Repsol Honda RC213 Vio 2024, Luca Marini menempati posisi ke-21 di grid setelah berada di posisi 11 saat Q1 dengan catatan 1 menit 52,952 detik, mencatatkan waktu 1,2 detik lebih lambat tahun ini dengan motor Jepang dibandingkan tahun lalu dengan motor Italia 2022. Dalam sprint race, Marini melintasi garis terakhir 25,55 detik di belakang pemenang. Lagi-lagi Jorge Martin dalam waktu kurang dari 100 hari. Anak laki-laki dari Tafule itu telah berubah. Balapan kali ini sangat sulit dibandingkan tahun lalu ketika semuanya terasa mudah bagi saya. Jelas pembalap Italia di akhir hari yang menegangkan pada hari Sabtu lalu. Kami harus tenang, bersikap positif dan fokus pada tujuan kami, yaitu beradaptasi dengan mengenal motor dengan lebih baik. Meski uji coba pertama itu penting, Marini ingin mengambil sisi positifnya. Pada akhirnya ini akan menjadi balapan pertama saya dan saya tahu di mana posisi saya. Ada tanda-tanda positif, masalah adalah mereka tidak konstan, terkadang lebih baik dan terkadang lebih buruk. Pada hari Jumat di awal hari, Marini tampil lebih solid baik di sesi kering pagi hari maupun sesi basah di sore hari. Jumat semuanya tampak lebih normal, sementara hari Sabtu jauh lebih rumit dari yang diharapkan. Bahkan kecepatan yang saya pertahankan saat sprint race terasa aneh. Karena saya sangat lambat, saya tidak mengatakan saya cepat dalam simulasi tes, tapi saya memiliki kecepatan yang lebih normal seperti rekan satu tim saya yang lain, ujarnya. Hanya dalam 11 lap, Marini kalah beberapa detik dari Joan Mir yang berada di urutan ke-15 dan Johan Zarco ke-16. Keduanya tertinggal 14 detik dari sang juara. Saya tidak punya motor berbelok, dua ban saya selip dan saya melaju kemana-mana. Saya bisa sangat kuat saat mengerem, saya bisa menyerang dan bertahan, tapi ketika tiba-tiba saatnya untuk melepas rem, Mir dan Zarco membuat perbedaan. Ia mengungkapkan, kami harus memahami apa yang sedang terjadi. Saya merasa lebih buruk dibandingkan saat tes dan juga dibandingkan dengan hari Jumat. Mungkin itu bukan tersandung yang normal, tapi itu sesuatu yang bisa terjadi. Oleh karena itu, Luca Marini tidak ingin menjadi lebih tertekan dari yang seharusnya meskipun situasi terlihat tidak mudah. Itu normal, kata Luca Marini menjelaskan. Ada banyak hal yang harus dikerjakan dan saya harus kompetitif di MotoGP Portugal 2024 ini.